Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Oke, baiklah teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik dan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah materi baru lagi, yaitu tentang subordinate conjunction. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu pastinya tentang conjunction itu sendiri. Conjunction itu adalah kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat atau lebih menjadi satu kalimat. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang penggunaan kata penghubung when dan while. Nah, bagaimana caranya kita menghubungkan dua kalimat menggunakan kata when dan while? When itu sendiri apa dan while itu sendiri apa? Nah, jadi when itu adalah artinya ketika dan while artinya di saat. Nah, kalau untuk penggunaannya sendiri, doing actions at the same time, melakukan beberapa aksi dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau contohnya sendiri, misalnya ayah sedang duduk di sini saat saya sedang mandi. Nah, berarti ayah sedang duduk di teras rumah atau enggak di luar rumah di saat saya sedang mandi. Atau misalnya kita menghubungkan dua kalimatnya seperti ini. Saya sedang bermain layang-layang ketika ayah saya pulang. Atau misalnya saya sedang mencuci baju di saat ibu saya memasak. Nah, jadi untuk penggunaan itu sendiri itu kan ada dua kalimat yang digabungkan dengan menggunakan kata di saat atau ketika ayah datang atau di saat ibu sedang memasak. Nah, jadi ya kita pahami terlebih dahulu penggunaannya itu. Jika teman-teman sudah paham tentang kapan kita menggunakan when dan while, baru kita masukkan ke dalam kalimatnya. Ya, contoh kalimatnya itu sendiri yang seperti tadi yang sudah saya contohkan. Nah, untuk penggunaan when dan while itu sendiri ada di sini saya memberikan dua contoh, yaitu penggunaan di waktu present atau di waktu sekarang, present continuous atau yang sedang dilakukan sekarang. Misalnya saya di sini sedang mengambil video, maka di saat saya sedang mengambil video saya menulis misalnya, kan bisa juga. Nah, ada dua di sini yang saya contohkan, misalnya penggunaan pada present continuous atau present dan penggunaan pada past tense atau past continuous. Nah, yuk kita pelajari terlebih dahulu pada penggunaan present continuous dan present. Ya, oke. Yang pertama contohnya bisa kita lihat di sana. Kita baca, ayah sedang duduk di sini saat saya sedang mandi. Berarti ayah sedang duduk di sini adalah sebuah kalimat dan saya sedang mandi adalah sebuah kalimat juga. Nah, ini adalah dua kalimat yang berbeda dan disatukan oleh yang namanya saat. Saat itu berarti kita menggunakan while. Nah, kenapa kita menggunakan while? Nah, kalau untuk bahasa Inggrisnya sendiri, father is sitting here while I'm taking a bath. Nah, berarti ayah sedang duduk di sini di saat saya sedang mandi. Nah, untuk penggunaan while ini sendiri, biasanya dia diiringi dengan yang namanya present continuous. Present continuous. Yuk, kita lihat contohnya yang lain lagi. Nah, misalnya, I'm swimming when he come. Saya sedang berenang ketika dia datang. Nah, kalau untuk penggunaan when-nya sendiri, berarti yang digunakan adalah present tense. Nah, kalau untuk penggunaan while, kita menggunakan setelah while ini adalah present continuous tense. Nah, jadi sampai di sini dulu teman-teman sudah pada paham kan? Nah, ayo kita lanjutkan ke bentuk yang past sama past continuous. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau misalnya penggunaan present continuous atau present tense ini biasanya emang sering juga kita temukan dalam kalimat, tapi yang lebih seringnya itu adalah penggunaan past dan past continuous bagi teman-teman yang pernah belajar di bangku SMP atau bangku SMA. Nah, yuk kita lanjutkan kepada penggunaan pastnya. Nah, dia kan ada dua tenses di sini yang sudah saya letakkan. Yang pertama past tense, yang kedua past continuous. Nah, kapankah kita menggunakan when, kapankah kita menggunakan while? Kalau kita menggunakan when, setelah
kata when ini, kalimat yang kita bikin adalah berupa kalimat past tense. Nah, dan begitu juga dengan while. Kalau kita menggunakan while, setelah kata while kita menggunakan kalimat bentuk past continuous tense. Nah, sama juga pada present tense tadi. Misalnya kalau kita menggunakan when, berarti setelah when ini kita menggunakan kalimat berbentuk present tense. Nah, kalau while kita menggunakan kalimat berbentuk present continuous tense. Nah, sampai di sini sudah paham kan teman-teman semua? Nah, yuk kita lanjut ke bentuk yang past dan past continuous tense. Nah, contohnya yang pertama, I was playing football when he saw me. Saya telah sedang bermain bola ketika dia melihat saya. Nah, penggunaan when di sini diiringi dengan yang namanya penggunaan when di sini diiringi dengan penggunaan past tense. Nah, kalau misalnya contoh yang kedua, I was fishing in the river while he was biking my bike. Nah, saya sedang memancing di sungai di saat dia mengendarai sepeda saya. Nah, berarti penggunaan while ini setelah while diiringi dengan past continuous tense. Nah, untuk rumus-rumusnya sendiri, teman-teman saya rasa sudah paham karena ini conjunction ini adalah materi lanjutan dari kalimat yang telah kita bikin sesuai dengan tenses yang kita buat. Misalnya past continuous, present tense, simple past tense, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham cara membuat tenses yang seperti ini, silakan teman-teman cari aja video saya atau enggak saya taruhkan di link atas ini. Nah, oke, lanjut kita pada contoh yang ketiga. While I was breathing, she pushed me. Di saat saya sedang bernapas, breathing. Di saat saya sedang bernapas, dia menekan saya. Nah, penggunaan while di sini, setelah penggunaan while itu kita bisa lihat I was breathing. I was breathing ini maksudnya saya telah sedang bernapas. Berarti ini adalah pola past continuous tense. Nah, setelah itu baru dimasukkan dengan pola past tense. Nah, sampai di sini teman-teman sudah pada mengerti? Nah, yuk kita lanjutkan lagi. When he came to my home, I was cleaning the floor. Nah, ketika dia datang ke rumah saya sedang membersihkan lantai. Nah, jadi penggunaan when ini diiringi dengan yang namanya he came to my home, past tense. Nah, penggunaan when diiringi dengan past tense, lalu kita tambahkan past continuousnya di sini. Berarti ketika dia datang ke rumah saya sedang membersihkan lantai. Nyambung nggak kalimatnya seperti itu? Nyambung, insyaallah nyambung ya. Mudah-mudahan teman semua bisa mengerti tentang apa yang sudah saya jelaskan. Nah, itulah penggunaan dari when dan while. Nah, begitu juga dengan present continuous sama present tadi yang sudah kita bahas. Nah, di sini kan ada father is sitting here while I'm taking a bath. Nah, berarti setelah penggunaan while kita mengikutkannya dengan present continuous tense. Yang jelas sebagai patokan kepada teman-teman semua, yang biasanya kita temukan penggunaan while itu diiringi dengan yang continuous. Sementara kalau penggunaan when biasanya diiringi dengan yang tanpa continuous, misalnya past tense, present. Nah, kayak gitu. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mulai mengerti atau sudah mulai paham dengan penjelasan saya. Nah, itulah penggunaan when dan while pada dua kalimat yang berbeda yang kecenderungan terjadinya itu doing action at the same time. Istilahnya melakukan beberapa aksi di waktu yang bersamaan. Nah, itulah pola dari kalimat yang kita bikin menggunakan kata penghubung when dan while. Nah, terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel saya. Thank you for watching and jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.